Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afihi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma syrah bil Qur'ani sadri, wastakmil bil Qur'ani badani, wa nawwir bil Qur'ani basri, wa atulik bil Qur'ani lisani, wa inni alaihi ma abaqaitani, fa innahu la haula wa la quwata illa bik. Sahabat-sahabat, para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan kali ini Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha kuasa, masih senantiasa begitu terus menerus memberikan nikmat yang tiada terhitung kepada kita. Sehingga dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita itu menambahkan rasa cinta kita untuk terus-menerus meningkatkan kualitas ibadah hanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, Ramadan bisa disebut dengan istilah ibadah syirriyah, ibadah yang tidak terlihat, ibadah yang abstrak. Kenapa kemudian disebut sebagai ibadah yang abstrak? Karena ibadah ini adalah hanya kita yang tahu, tapi tidak diketahui oleh orang lain. Ibadah ini hanya Allah dan kita yang mengetahui. Ada orang bertanya ke kita, antum ibadah? Maaf, antum puasa? Iya, padahal sebenarnya tadi siang kita sudah makan. Tapi Ramadan ini ibadah yang abstrak, orang lain tidak akan tahu. Tapi orang yang senantiasa melaksanakan Ramadan, maka dia betul-betul melaksanakan Ramadan itu, sehingga Ramadan itu kemudian menjadikan dirinya untuk meningkatkan kualitas ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, sahabat dimanapun Anda berada, Ramadan itu bisa diistilahkan dengan ibadah qalbiyah badaniyah, yang penekanannya pada hati dan tingkah laku kita. Saya teringat pesan yang disampaikan oleh Al-Imamul Ghazali. Hati itu bagaikan danau, sedangkan panca indera bagaikan sungai yang dialiri oleh danau tersebut. Dengan catatan, kalau hati bersih, maka panca indera akan ikut bersih. Kalau danau itu bersih, maka sungai yang dialiri oleh danau ini akan ikut bersih. Ketika hati kita bersih, tangan kita, kaki kita, kepala kita, mata, hidung, mulut, telinga, itu semua akan bersih. Kenapa? Kuncinya ada di hati. Maka orang yang senantiasa menjaga pandangannya untuk terus-menerus menjauhkan dari hal-hal yang diharamkan ketika Ramadan, maka segala bentuk tingkah lakunya akan menjadi baik dan akan menjaga dia terjauh dari sifat-sifat yang diharamkan ketika memasuki bulan suci Ramadan. Sahabat-sahabat pemirsa dimanapun Anda berada, ada beberapa hal yang bisa mengurangi nilai pahala ibadah puasa yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Tidak membatalkan, tapi mengurangi. Apa itu? Pertama adalah bersumpah palsu. Ketika kita bersumpah palsu, hati-hati para pedagang. Hati-hati orang yang senantiasa berada di pasar, jangan bersumpah palsu. Kenapa? Tidak baik. Betul puasanya tidak batal, tapi mengurangi dari dampak nilai ibadah puasa yang dilaksanakan pada saat itu, yaitu bersumpah palsu. Yang kedua, senantiasa melakukan marah. Nah ini kalau sedikit-sedikit marah, maka itu akan bisa mengurangi nilai pahala ibadah puasa yang kita lakukan. Maka kemudian kenapa Allah itu menyuruh kita untuk sabar? Sabar itu mengandung arti bahwa segala bentuk akan ada penyelesaian ketika kita mencari solusi. Bukan kemudian ketika kita marah langsung main hantam saja, tapi sabar. Sabar. Maka di bulan Ramadan kita diwajibkan untuk sabar. Maka bersumpah palsu, marah dapat mengurangi nilai ibadah pahala puasa yang kita lakukan. Yang ketiga apa? Menfitnah orang lain. Yang keempat, menggibah.
Hati-hati. Fitnah, gibah ini sangat dekat eratnya. Al fitnatu asaddu minal qatli. Menfitnah orang lain adalah semacam pembunuhan, bahkan dia lebih kejam dari pembunuhan. Membunuh saja diharamkan, apalagi menfitnah orang lain. Yang terakhir kemudian menggibah, membicarakan orang lain. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, konon dalam satu keterangan menjelaskan seorang sahabat melihat seorang ibu sedang mencekik lehernya. Lantas sahabat ini kemudian datang menemui Nabi. Ya Rasulullah, ada seorang ibu yang sedang mencekik lehernya, mari kita datangi. Sahabat beserta Nabi datang. Ketika Rasulullah melihat seorang ibu ini, lantas Rasulullah mengatakan, muntahkan, muntahkan, muntahkan. Ketika dimuntahkan, ini yang keluar dari perut ibu, keluar daging kecil penuh darah. Sahabat kemudian kaget bertanya kepada Nabi, ya Rasul, ini tamsil apa? Kemudian Rasulullah mengatakan, ini ibu baru saja menggunjing aib saudaranya. Ini ibu baru saja membongkar aib saudaranya. Ini bulan Ramadan, bulan yang tidak baik untuk membuka aib orang lain. Jaga aib saudaramu seperti engkau menjaga aib-aibmu. Kenapa? Di bulan Ramadan dia bisa dapat mengurangi nilai pahala ibadah puasa Ramadan yang kita lakukan. Bahkan menggunjing orang lain sangat dilarang dalam syariat Islam, sama halnya dia memakan bangkai saudaranya. Oleh karena itu, sahabat-sahabat pemirsa dimanapun Anda berada, ada dua hal yang harus kita jaga. Pertama, Ramadan itu adalah ibadah syirriyah. Yang kedua, ibadah qalbiyah badaniyah. Dan ada beberapa hal yang harus kita jauhi. Menfitnah orang lain, menggibah orang lain, bersumpah palsu, dan suka berbohong. Ini hati-hati, mari kita jaga. Ramadan ini adalah Ramadan Karim, Ramadan Syahrul Mubarak, dan semoga Allah jadikan kita orang-orang yang penuh dengan nilai-nilai kualitas peningkatan ibadah selama bulan Ramadan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang beriman, dan terima kasih atas atensinya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.